Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatma Wahyuni akan menjelaskan tentang perilaku seksual pada gorila. Selamat menyaksikan. Usia kedewasaan gorila jantan sekitar 12-15 tahun, sedangkan pada gorila betina rentang 8 hingga 14 tahun. Betina akan mengerucutkan bibir dan perlahan mendekati sambil melakukan kontak mata. Ini bekerja untuk mendesak laki-laki untuk menungganginya. Jika pejantan tidak merespon, maka dia akan mencoba menarik perhatiannya dengan meraih ke arahnya atau meminjamkan tanah. Dalam beberapa kelompok pejantan, ajakan menunjukkan preferensi perempuan, tetapi perempuan dapat dipaksa untuk kawin dengan beberapa laki-laki. Jantan menghasut persetubuhan dengan mendekati betina dan menunjukkan mereka atau menyentuhnya dan memberikan gerutan kereta. Itulah ciri-ciri gorila yang akan melakukan perilaku seksual. Ketika betina berhasil melakukan kontak mata dengan pejantan, maka pejantan akan mulai menungganginya, dan maka terjadilah proses perkawinan pada gorila. Gorila betina dapat melahirkan rata-rata 3-6 anak sepanjang hidupnya. Semua kera besar mengalami reproduksi yang lambat. Itu akibat waktu yang dihabiskan induk pada satu anak tunggal serta perkembangan dan pematangan anak yang sangat lambat. Aksi gorila yang sedang pada masa perkawinan akan selalu berdua antara pejantan dan betina. Mereka akan mesra layaknya manusia dan pasangannya. Karena mungkin hal ini terjadi karena gorila memiliki kemiripan yang sama seperti manusia. Perkawinan yang berhasil maka akan ditandakan dengan adanya proses kehamilan. Seperti yang kita tahu bahwa gorila memiliki banyak kesamaan dengan manusia, baik dari segi kehamilannya pun juga sama, di mana usia kandungan pada gorila betina sama dengan manusia, yaitu 9 bulan. Lamanya ia mengandung bayinya. Tapi gorila memiliki masa produksi yang sangat lambat, di mana dia hanya melahirkan 1 bayi dalam 1 tahun kelahiran. Maka dari itulah jumlahnya sedikit. Dan ternyata ada salah satu gorila albino yang bernama Snowflakes yang hidup di kebun binatang Barcelona selama 40 tahun dan mati pada tahun 2003. Akhirnya terungkap. Studi genetik mengungkapkan bahwa gorila tersebut adalah hasil inses. Hingga kini Snowflakes diketahui merupakan satu-satunya gorila albino di dunia. Gorila ini ditangkap oleh seorang warga desa di Ekuatorial Guinea pada tahun 1966 sebelum dibawa ke kebun binatang. Gejala yang dialami Snowflakes disebut albinisme, disebabkan oleh kekurangan tirosinase, enzim yang berperan untuk pembentukan pigmen melanin. Kekurangan melanin disebut albinoid, sementara kondisi di mana melanin sama sekali absen disebut albino. Ternyata albino tidak hanya ditemui pada manusia, tetapi juga pada gorila. Absennya pigmen membuat manusia atau hewan lebih rentan pada radiasi dan kanker kulit. Snowflakes sendiri mati 10 tahun lalu karena menderita kanker kulit.
Sebelum mati, para ahli sempat mengambil sampel darah dari Snowflake. Darah kemudian dibekukan setelah 9 tahun. Tahun 2012, ilmuwan akhirnya berhasil melakukan analisis DNA untuk menguak sebab albinisme pada gorila itu. Tim peneliti yang dipimpin oleh Thomas Marquez Bonet dari University of Pompeu Fabra di Spanyol membandingkan DNA Snowflake dengan DNA gorila lainnya. Dari sana diketahui bahwa albinisme pada Snowflake diakibatkan oleh gen bernama SLC45A2. Gen albinisme diturunkan dari induk snowflakes. Dan ilmuwan mengetahui bahwa gorila itu adalah produk inses. Bapak dan ibu snowflake berbagi 2% DNA, kemungkinan merupakan paman dan keponakan. Makanya anaknya terlahir albino. Untuk itu, inses atau inbreeding pada gorila wajib diwaspadai agar tidak menimbulkan mutasi gen.